Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana prosedur pengukuran pada camshaft. Nah, sebelumnya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Septian Sandra Maulana, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga Universitas Negeri Semarang, asal SMK Negeri 1 Ampel Gading, Pemalang. Baik, secara fisik pada camshaft itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bulatan sempurna atau yang diameternya penuh itu disebut dengan jurnal atau celah oli. Lalu yang kedua, yang berupa tonjolan seperti oval yang bentuknya seperti ini, itu dinamakan dengan loop. Jadi ada dua, yang pertama jurnal, yang kedua adalah loop. Loop itu sendiri berfungsi untuk menggerakkan mekanisme katup. Jadi pada bagian camshaftnya itu setiap loop, untuk bagian setiap kampasnya pasti ada sepasang cam loopnya. Ya, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengatur pembukaan katup in dan katup X. Sedangkan pada jurnal itu untuk mengatur celah pada oli. Nah, langsung saja pada pengukuran yang pertama, tapi saya akan menjelaskan peralatan yang harus disediakan. Yang pertama ada mikrometer ukuran 25-50 mm, lalu sepasang V-block yang digunakan untuk mengganjal camshaft. Selanjutnya ada yang namanya dial test indikator untuk mencari keolengan. Dan tidak lupa kita harus menggunakan buku manual sebagai pedoman agar kita tahu batas penggunaannya dan batas penggantiannya. Yang pertama kita akan mengukur celah pada oli atau pada jurnal. Jangan sampai lupa, sebelum kita menggunakan mikrometer, pastikan dulu mikrometernya itu sudah dikalibrasi. Ya, kita langsung mengukur jurnal yang pertama. Pada pengukuran jurnal yang pertama, saya ukur ketemunya adalah 42,73. Kita tulis angkanya 42,73. Dengan spesifikasi itu adalah 43,209 sampai 43,225 mm. Maka dari batas spesifikasi yang dianjurkan oleh buku pedoman, maka untuk diameter jurnal poros cam yang pertama itu sudah menipis atau sudah aus. Lanjut, saya akan mengukur jurnal. Selanjutnya kita akan mengukur diameter jurnal yang kedua. Diameter jurnal yang kedua yaitu 42,02 dengan batas spesifikasi adalah 42,945 sampai 42,970 mm. Jadi untuk diameter jurnal poros cam yang kedua juga sudah aus. Selanjutnya saya akan mengukur celah jurnal yang ketiga. Diameter jurnal yang ketiga yaitu 42,18 mm dengan batas spesifikasi adalah 42,704 sampai 42,720 mm. Dari batas spesifikasi ini untuk diameter jurnal poros cam yang ketiga juga sudah aus. Selanjutnya saya akan mengukur diameter jurnal yang terakhir atau yang nomor 4
ukurannya adalah 41,41 dengan spesifikasi adalah 42,459 sampai 42,475. Ini juga hasilnya untuk diameter jurnal Poroscam juga sudah aus. Kesimpulannya untuk diameter jurnal Poroscam, hasil keempatnya itu tidak ada yang spesifikasi karena tidak ada yang melebihi atau berada pada batas buku pedoman pada buku servis yang sudah ada tertera. Nah, berikutnya kita akan mengukur poros knob, poros loop baik in dan X. Ya, kalau kita cermati posisi camshaft itu posnya lurus. Di sini poros pada cam loopnya itu tidak ada ukurannya yang sama, arahnya tidak yang sama karena merujuk pada in dan X-nya. Ya, pada bagian yang pertama itu yang sebelah arahnya itu sebelah kanan itu menuju ke in, yang sebelah kiri akan menuju ke X. Ya, yang bagian berikutnya akan mengikuti. Jadi polanya itu tidak ada yang sama. Yang bagian silinder pertama, silinder kedua, silinder ketiga sampai keempat, posisinya in X-nya itu tidak ada yang urut. Langsung saja saya akan mengukur pada katup yang pertama, yaitu yang in. Alat pengukurannya yang digunakan masih sama, yaitu kita menggunakan mikrometer yang telah dikalibrasi. Tinggian tonjolan cam loop pada yang in yang pertama adalah 35,85. Lanjut yang kedua, yang X 35,84. Selanjutnya X pada silinder kedua 35,94. Lalu yang in 35,65. Lalu untuk silinder yang ketiga pada bagian yang pertama itu untuk yang in juga sama 35,74. Lalu yang X pembuangan 35,84. Silinder yang terakhir X dulu 35,71. Berikutnya yang in 35,76. Kalau saya baca hasil ukur dan hasil pada spesifikasi pada buku pedoman, maka untuk yang limit pada cam loop yang pertama itu tidak ada yang memenuhi standar karena ukurannya kurang dari
batas spesifikasi atau batasnya adalah 36,17. Sedangkan hasil ukur saya adalah 35,85 pada in dan 35,84 pada x. Sedangkan yang kedua, pengukuran yang saya peroleh adalah 35,65 pada in dan 35,94 pada x. Ini juga sama, tidak sampai pada 36,17 dan 36,07 ya. Sedangkan pada pengukuran cam loop in 35,74 dan cam loop x 35,84 ini juga tidak memenuhi batas spesifikasi. Yang terakhir juga sama, pada pengukuran cam loop yang in adalah 35,76 dan yang x adalah 35,71. Jadi kesimpulan pada pengukuran loop atau ketinggian loop pada poros cam ini adalah tidak memenuhi standar dan harus diganti. Karena kalau misalkan tetap digunakan, maka yang terjadi adalah adanya kebocoran pada titik kompresinya. Lanjut, yang ketiga adalah pengukuran menggunakan dial test indikator. Ya, kita siapkan dulu. Pertama, siapkan dudukan menggunakan V-block. Pastikan pada bagian dasarnya itu terbuat dari besi. Ya, karena kalau kita menggunakan papan kayu ataupun menggunakan papan kaca, khawatirnya permukaannya tidak rata sehingga pada waktu pengukuran hasilnya bisa minus ataupun plus. Yang kedua, pastikan magnetic box atau magnetic switch pada posisi on. Gunanya supaya penyangganya itu bisa tepat dan hasil ukurnya itu tidak goyang sehingga nilainya itu tetap. Nah, yang saya ukur pertama kali itu adalah bagian yang pertama, tetapi sebelum pengukuran pastikan kita kalibrasi dulu alat dial testnya secara langsung. Untuk penggunaannya, pastikan jarum spindle ini berputar 2 putaran atau lebih. Gunanya supaya kalau misalkan alat ini atau dial testnya atau jarumnya ini berputar, begitu camnya ini diputar maka akan terjadi semacam jarumnya akan bergerak. Bergeraknya tadi bisa terbaca keretakan atau keolengan pada poros cam ini. Jadi kalau misalkan posisi spindle itu hanya menempel pada cam, kita putar berapa kali pun jarumnya tidak akan berputar atau bergerak. Jadi usahakan bagian spindle atau jarumnya itu tertekan 2 putaran lebih. Kita on-kan pada magnetic switch-nya, lalu kita atur ketinggiannya. Setelah itu kita kalibrasi. Usahakan jarum pada indikator itu mengarah pada 0. Selanjutnya kita putar poros camnya searah atau berlawanan arah jarum jam. Lalu kita catat pada strip mana atau pada titik yang paling tinggi di mana jarum ini berhenti. Pada pengukuran jurnal yang pertama, paling tinggi adalah 9 strip. Alat ukur ini sendiri adalah 0,01, jadi kita kalikan saja 0,01 kalikan 9. Maka hasilnya adalah 0,09. Keolengan pada jurnal yang pertama itu adalah 0,09 mm. Selanjutnya kita akan mengukur jurnal yang kedua.
Perlu kita hati-hati karena untuk jurnal yang kedua itu ada lubangnya. Jadi pastikan posisinya itu ada di pinggir. Dan jangan lupa kita kalibrasi ulang. Karena setiap kita menggerakkan, menggeser atau memindahkan, kita perlu mengkalibrasi ulang atau menyetel angka nolnya sesuai jarumnya. Kita putar. Jika arahnya berkebalikan, itu tetap tidak apa-apa karena saya memutarnya juga berlawanan arah jarum jam. Memutarnya spindle atau jarumnya itu tidak berpengaruh nilai negatif atau nilai positif karena akan terbaca sama. Nah, jarum yang terbaca pada jurnal yang kedua paling tinggi adalah 10. Jadi pada keolengan pada jurnal yang kedua 10 kalikan 0,01 adalah 0,10 mm. Kita lanjut ke pengukuran jurnal yang ketiga. Jangan lupa magnetic switch atau magnetic box kita aktifkan, lalu kita kalibrasi ulang pada jarumnya supaya merujuk pada angka 0. Lalu kita putar searah atau berlawanan arah jarum jam. Ini belum apa-apa. Hasil yang tertera adalah melebihi angka pada spesifikasinya. Ya. Pembacaan pada jarum dialektrikator yaitu 21, maka hasil ukurnya adalah 0,01 dikalikan 21 adalah 0,21 mm. Terakhir jurnal yang keempat, kita kalibrasi dulu sama prosedurnya. Magnetic box harus aktif. Lalu sudah kita putar jarumnya. Kita kalibrasi dulu angka pada jarum dan angka pada skalanya supaya merujuk ke angka 0. Selanjutnya kita putar camshaft-nya. Paling tinggi yang tadi dibaca oleh jarumnya adalah 6, maka hasilnya adalah 6 kalikan 0,01 menjadi 0,06. Maka pada kesimpulan run out pada atau keolengan pada camshaft atau pengukuran jurnal ini adalah pada yang pertama ketemu adalah 0,09 mm, yang kedua 0,10, yang ketiga 0,21, yang terakhir adalah 0,06. Jadi pada kesimpulan pengukuran jurnal yang saya lakukan tidak ada yang memenuhi standar, hanya pada yang terakhir saja pada jurnal yang keempat ukurannya masih sesuai yaitu 0,06. Ya, jadi secara keseluruhan baik pengukuran pada diameter jurnal, lalu ketinggian loop dan keolengan pada jurnal hampir semuanya atau mayoritas tidak ada yang memenuhi standar atau sesuai pada buku pedoman. Ya, nah cukup sekian demonstrasi prosedur pengukuran pada camshaft atau cross knob. Kalau misalkan ada yang salah saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.